Halo, kami dari Adigana Perkasa Mandiri. Kali ini kami ingin membahas tentang sertifikat explosion proof. Sertifikat explosion proof yang terdapat biasanya di belakang gas detektor. Kita ambil contoh untuk gas alert microclip XL. Jadi dia ada lambang explosion proof ini seperti segi 6, tengahnya ada tulisan EX. Ini lambang EX explosion proof. Jadi di sini ada tulisan EX DA. Artinya untuk DA itu adalah prevent transmission of the explosion outside. Jadi flame proof enclosure-nya. Jadi casingnya ini adalah sudah flame proof untuk DA. Jadi dia bisa bekerja dengan zona 0. Tentu saja kalau zona 0 bisa bekerja berarti 1 dan 2 juga bisa. Jadi zona 0 adalah zona yang sangat berbahaya, yang dalam kondisi normal gas akan selalu ada. Itu adalah zona 0. Kita ambil contoh itu di dalam tangki SPBU, di dalam tempat tangki timbun atau truk tangki, dalam tangkinya. Itu alat ini sudah bisa masuk ke dalam tangki tersebut, zona 0. Nah, IA ini adalah low current atau voltage supply. Jadi intrinsic safety IA ini. Jadi komponennya ini, dalamnya ini sudah low current. Jadi double nih, sudah casingnya explosion proof, komponen mainboardnya juga explosion proof. Jadi tentu saja sangat bisa bekerja di zone 0, zone 1, zone 2, zone 20, 21 dan 22. Itu. Nah, terus ada 2C. 2C ini adalah jenis explosion groove-nya. Jadi kita ambil contoh itu 2C ini bisa meliputi gasnya amoniak, metan, eten, propan, sampai diesel fuel, heksan, ethyl glycol, karbon hidrogen, acetaldehyde gitu. Jadi 2C ini adalah grup explosion group. Nah, setelah 2C ada T4. T4 ini adalah under 135 derajat Celcius apabila terjadi malfunction di unit. Misalnya unitnya konslet. Jadi dia tidak akan melebihi dari 135 derajat Celcius. Nah, T ini terdiri dari T1 sampai T6. Nah, kebetulan unit yang kita bahas ini adalah sertifikatnya T4. Apabila T1 dia lebih jelek. Jadi maksimum dia 450 derajat Celcius apabila konslet. Kalau T6 itu adalah yang paling baik. Jadi tidak akan melebihi dari 85 derajat. Tapi sedangkan untuk T4 ini kita di 135 derajat maksimumnya apabila terjadi malfunction gitu. Nah, kita ambil contoh lagi untuk ini gas detector made in China, mereknya apa ya, AE ini, dari Beijing atau Nanjing, ini Nanjing teknologi. Kita ambil EXDB. Jadi EXDB itu berarti casingnya
perusahaan ini mengklaim casingnya ini explosion proof DB. Jadi DB itu di bawah dari yang tadi, di bawah DA. Jadi DB. Nah, DB ini hanya bisa bekerja di zona 1 dan 2, tidak bisa 0. Karena status klasifikasinya di bawah DA. Di bawahnya lagi ada DC, itu hanya bisa di zona 2. Nah, ini DB ini tengah-tengah nih. Jadi tidak bisa di zona 0, hanya di zona 1 dan 2. Terus IB. IB ini adalah low current-nya. Misalnya yang tadi ini IA. IA itu low current-nya bisa di zone 0, 1, 2, 20, 21, dan 22. Tapi kalau IB ini tidak bisa di zone 0. Jadi IB ini adalah di bawahnya IA. Jadi hanya bisa di zona 1, 2, 21, dan 22. Hanya itu. Di bawahnya lagi ada IC. IC itu hanya bisa zona 2 dan 22. Jadi IB ini tengah-tengah untuk klasifikasi. 2C sama seperti tadi. Ini 2C. Dan T4-nya juga sama seperti tadi ya telah kami jelaskan. Ini gas detector smart sensor. Ini China juga, multi gas detector AS8900. Jadi ini gas detector sama, semuanya 4 gas, multi gas detector, sistemnya difusi. Tapi yang membedakan adalah sertifikasinya. Ini tidak ada EX. Jadi bagi Anda sebagai konsumen, ini karena ini alat safety, jadi sangat wajib memperhatikan sertifikat yang tertera di belakang unit. Terlebih explosion proof, karena alat ini nih bisa sangat membahayakan karyawan yang menggunakan atau secara grup, karena bisa memicu ledakan apabila digunakan di area yang tidak semestinya. Jadi untuk yang non EX ini, apabila dipakai di oil and gas, maka akan sangat berbahaya, bisa memicu ledakan. Dia casingnya, enclosure-nya tidak explosion proof, dan dalamnya juga tidak EX. Kami tadi telah membuka dalamnya cukup sangat ringkih, dan untuk sensor LEL-nya pun menggunakan sangat tidak proper. LEL-nya menggunakan LEL sensor yang 4 kaki, yang biasanya untuk di rumah tangga sensornya. Jadi kesimpulannya adalah mohon berhati-hati menggunakan gas detektor sesuai dengan klasifikasinya. Jadi alat ini akan bekerja dengan optimal, karena kadang-kadang apabila terjadi kecelakaan akan berpengaruh juga terhadap asuransi apabila di tempat yang di cover asuransi. Biasanya asuransi akan memperhatikan equipment apakah memang sudah proper yang digunakan atau tidak gitu. Nanti setelah video ini akan kami share tentang brosur atau tabel dari explosion proof ini. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.